Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena pada hari ini kita telah masuk kepada hari yang ke-22, 40 hari doa dan puasa. Kita juga bersyukur kepada Tuhan yang terus memberikan kita kekuatan untuk menyertai doa dan puasa ini bersama-sama. Sebab itu mari kita terus meninggikan Tuhan kita yang setia, yang luar biasa di dalam hidup kita. Haleluya. Besar kasih-Mu Yesus Tuhanku, tiada berubah selamanya. Betapa ajaib kuasa-Mu dalam hidupku. Ku mau bersorak masyurkan kebesaran-Mu. Engkau sungguh baik, Kau
Saudara-saudari, renungan firman Tuhan pada tengah hari ini diambil daripada kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga 11. Di bawah tajuk Yosua meninggal. Selepas Yosua menyuruh umat Israel pergi, mereka pun berangkat ke tanah bahagian mereka masing-masing untuk mendudukinya. Selama Yosua hidup, umat Israel mengabdi kepada Tuhan. Setelah Yosua meninggal, umat Israel tetap mengabdi kepada Tuhan selama mereka dipimpin oleh para pemimpin Israel yang telah menyaksikan perbuatan besar Tuhan untuk umat Israel. Yosua anak Nun, hamba Tuhan itu meninggal ketika berumur 110 tahun. Dia dikebumikan di tanah miliknya sendiri, di Timnat Serah, di perbukitan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Kemudian semua orang Israel daripada generasi itu meninggal. Generasi yang baru tidak mengenal Tuhan karena mereka tidak mengalami apa yang telah dilakukan oleh Tuhan untuk Israel. Kemudian umat Israel berdosa terhadap Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yaitu Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Tema renungan firman Tuhan kita adalah mengingatkan karya Tuhan kepada generasi seterusnya. Di penghujung kitab Hakim-Hakim pasal 1, orang Israel menikmati harta pusaka mereka dalam pemilikan tanah perjanjian. Kepimpinan Yosua benar-benar memberi kesan kepada kehidupan bangsa Israel. Orang-orang melayani Tuhan sepanjang masa Yosua masih hidup. Dan ini termasuk semua penatua yang melayani di bawah Yosua dan hidup lebih lama daripada dia. Mereka melayani Tuhan karena mereka telah mengetahui, melihat, dan mengalami sendiri semua pekerjaan besar yang telah Tuhan lakukan bagi Israel. Sayangnya, segera setelah Yosua dan generasinya meninggal, muncullah generasi lain yang tidak mengenal Tuhan atau pekerjaan yang telah dia lakukan untuk Israel. Saya percaya setiap kita telah mengalami kebaikan, rahmat, dan belas kasihan Tuhan atas hidup maupun bangsa kita sepanjang pandemi COVID-19 ini. Memang tidak diragukan lagi, sektor ekonomi telah terpukul dengan banyaknya perniagaan yang mengalami masalah dan pengangguran yang meningkat. Tetapi ketika seseorang mempertimbangkan kadar jangkitan dan kematian di negara ini dibandingkan dengan banyak negara lain, kita dapat mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan penuh belas kasihan kepada kita. Saudara dan saudari, itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk selalu mengingatkan anak-anak kita dan remaja di gereja kita tentang pekerjaan Tuhan dan kebaikan-Nya. Alkitab berkata dalam Mazmur 145 ayat 4, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Kita harus membimbing anak-anak kita dan remaja kita untuk melihat serta menyadari pekerjaan Tuhan dalam kehidupan mereka secara pribadi. Hal sehari-harian seperti nafas dan nyawa mereka, terhindar dari COVID-19, keluarga yang mereka miliki dan sebagainya. Semua itu sebenarnya merupakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Karena hanya Tuhan yang dapat melakukan dan memberikannya dalam hidup mereka. Semua itu bukanlah terjadi secara kebetulan, tetapi kuasa Tuhan. Sekiranya kita tidak menguatkan pesan ini, akibatnya akan mengerikan. Dan kita boleh kehilangan generasi berikutnya kepada cara-cara dunia. Seperti yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 11 hingga 12 mengatakan, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu mengikuti Allah lain. Saudara dan saudari, para ibu bapak, jangan sampai apa yang berlaku kepada generasi orang Israel berlaku kepada generasi kita. Jangan berlengah-lengah untuk membimbing anak-anak kita dan remaja kita
mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, penyelamat hidup mereka satu-satunya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah nyanyian Daud dalam Mazmur 145 ayat 1 hingga 12 turut menjadi nyanyian kita semua. Aku akan mengagungkan Engkau, ya Allahku dan Rajaku. Aku bersyukur kepadamu selama-lamanya. Setiap hari aku akan bersyukur kepadamu. Aku akan memuji Engkau selama-lamanya. Tuhan agung dan harus dipuji setinggi-tingginya. Kebesarannya tidak dapat kita fahami. Perbuatanmu akan dipuji orang dari satu generasi ke satu generasi. Mereka akan memberitakan perbuatanmu yang hebat. Orang akan menceritakan kemuliaanmu dan kebesaranmu. Dan aku akan merenungkan perbuatanmu yang mengagumkan. Orang akan mewartakan perbuatanmu yang hebat, dan aku akan mengistiharkan keagunganmu. Mereka akan memberitakan segala kebaikanmu dan bernyanyi tentang keadilanmu. Tuhan pengasih dan penyayang. Dia panjang sabar dan penuh dengan kasih. Dia baik terhadap setiap orang dan mengasihani semua ciptaannya. Semua makhluk ciptaanmu akan memuji Engkau, ya Tuhan. Dan segenap umatmu akan bersyukur kepadamu. Mereka akan menceritakan kemuliaan pemerintahanmu sebagai Raja dan mengisytiharkan keperkasaanmu. Supaya semua orang mengetahui perbuatanmu yang hebat dan pemerintahanmu yang mulia dan semarak. Terpujilah Tuhan. Saat ini mari kita bersama-sama menaikkan beberapa bahan doa di hadapan Tuhan yang akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, mari kita berdoa untuk anak-anak kita dan para remaja agar mereka sentiasa diingatkan tentang karyanya dan perbuatannya yang perkasa dalam hidup mereka, dan bahwa mereka akan berpegang teguh pada iman apapun yang terjadi di dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan menaikkan pujian karena kami ada Allah seperti Engkau yang Maha Kuasa. Dari zaman dahulu sehingga hari ini dan sampai selama-lamanya, kuasa-Mu tidak berubah dan tidak berkurang. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak kami dan para remaja di zaman ini, agar mereka sentiasa diingatkan tentang karya-Mu dan perbuatan-Mu yang perkasa dalam hidup mereka. Bimbinglah mereka, ya Roh Kudus, untuk melihat dan menyadari akan kemahakuasaan-Mu yang tiada taranya. Kami berdoa bahwa mereka akan berpegang teguh pada iman kepada Engkau, walau apapun yang terjadi di dunia ini. Tolonglah mereka untuk tetap kuat dan meyakini penyertaan serta rancangan Tuhan yang mulia bagi kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa agar timbul kesadaran di kalangan para remaja bahwa mereka akan menghargai kesucian mereka dan melihat kehidupan sebagai anugerah suci dari Tuhan, bahwa mereka tidak akan melanggar kesucian satu sama lain atau melakukan pengguguran. Berdoa agar mereka memiliki saluran yang tepat untuk mencari bantuan setiap kali mereka menghadapi cabaran dalam hidup mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam zaman pergaulan bebas hari ini, kami berdoa agar timbul kesadaran di kalangan para remaja bahwa mereka akan menghargai kesucian mereka dan melihat kehidupan sebagai anugerah suci daripada Tuhan, agar mereka tidak akan memandang remeh tentang hal menjaga kesucian diri mereka, melainkan tetap berpegang teguh kepada standar Alkitabiah. Kami berdoa bahwa mereka tidak akan melanggar kesucian satu sama lain atau melakukan pengguguran. Ketika mereka menghadapi cabaran dalam hidup mereka, kami berdoa agar mereka akan mencari saluran yang tepat untuk mendapatkan bantuan. Bila mana mereka telah melanggar kesucian mereka, kami berdoa agar mereka tidak mengambil keputusan sendiri. Sebaliknya berani datang memohon pengampunan dan pertolongan daripada-Mu,
dan daripada ibu bapa serta keluarga mereka dan gereja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk kesesuaian keseluruhan program dan dasar yang dijalankan oleh sistem pendidikan atau sekolah di kampung-kampung di mana penduduk pribumi berada, dan mereka akan mempunyai guru dan tenaga kerja yang mencukupi untuk memudahkan keperluan dan pertumbuhan pelajar secara menyeluruh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, seterusnya kami mau berdoa untuk kesesuaian keseluruhan program dan dasar yang dijalankan oleh sistem pendidikan atau sekolah di kampung-kampung di mana penduduk pribumi berada. Kami berdoa agar mereka akan mempunyai guru dan tenaga kerja yang mencukupi untuk memudahkan keperluan dan pertumbuhan pelajar secara menyeluruh. Kami juga berdoa kepada Kementerian Pendidikan Malaysia agar Engkau akan menolong mereka untuk membuat sebarang keputusan mengenai pendidikan kepada seluruh rakyat. Bantulah mereka untuk membuat pertimbangan bijaksana, khususnya dalam hal pembukaan semula sesi pembelajaran bersemuka. Kami percaya perkara ini bukanlah mudah untuk diputuskan, apatah lagi ketika mengambil kira pandangan ibu bapa. Namun, Engkaulah Tuhan yang maha bijaksana, maka kepadamulah kami memohon hikmat bagi mereka yang berkaitan dalam perkara ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yang keempat, mari kita berdoa untuk rahmat penyembuhan Tuhan kepada pesakit yang dijangkiti COVID-19. Semoga mereka mendapat kekuatan, penyembuhan, penghiburan dan keyakinan dalam Kristus. Berdoa juga untuk mereka yang meratapi ahli keluarga dan orang tersayang yang telah meninggal dunia karena COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus-menerus berdoa untuk segala usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan memerangi pandemi COVID-19 ini, agar segala usaha berhasil dan negara kami dipulihkan kembali. Kami memohon rahmat penyembuhan Tuhan kepada semua pesakit yang dijangkiti COVID-19 ini. Kami mau berdoa, semoga mereka akan mendapat kekuatan, penyembuhan, penghiburan dan keyakinan dalam Kristus. Janganlah mereka berputus asa, melainkan tetap bersemangat. Kami berdoa agar ahli keluarga mereka akan terus memberi dorongan dan sokongan secara mental serta emosi ketika mereka menghadapi perjuangan melawan COVID-19 di hospital. Kami berdoa juga untuk setiap frontliners supaya mereka juga tidak putus asa, tidak menjadi lemah, tidak menjadi lelah, tetapi terus-menerus diberikan kekuatan tenaga untuk melakukan tanggung jawab mereka. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk mereka yang meratapi ahli keluarga dan orang tersayang yang telah meninggal dunia karena COVID-19. Biarlah Engkau menghiburkan hati mereka, dan berilah hati yang rela menerima pemergian ahli keluarga dan orang yang mereka kasihi, karena damai dan kasih Tuhan yang memenuhi hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sungguh besar Tuhan perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Dari generasi ke generasi, biarlah pekerjaan-Mu akan terus-menerus diberitakan. Terutama sekali ya Tuhan, karya penebusan yang telah Engkau lakukan di kayu salib ya Tuhan, supaya biarlah lebih ramai jiwa-jiwa yang akan diselamatkan ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kasih yang
Saudara dan saudari, marilah kita berdoa bersama-sama dengan doa Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita saling mengucapkan berkat bersama-sama. Kasih karunia Tuhan Yesus kita, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, kita bersama lagi pada hari esok dalam waktu yang sama, yaitu pada pukul 12 tengah hari untuk doa dan puasa. Terima kasih, Tuhan berkati.